Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyamal Idris dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kali ini saya akan buat konten video tentang bencana alam yang terjadi di lingkungan sekitar saya, yaitu di Pulau Adonara. Nah, bencana alam yang terjadi di Pulau Adonara terdiri dari dua bencana alam. Yang pertama itu banjir dan yang kedua adalah tanah longsor. Bencana banjir sendiri terjadi di Kelurahan Waiburak, Wawarang Kota, yang terjadi sekitar 4 April 2021 dini hari. Kemudian tanah longsor terjadi sekitar tanggal 5 sampai 6 April 2021 sekitar dini hari juga. Yang pertama kita bahas yaitu tentang banjir. Menurut laporan dari beberapa warga, bencana banjir ini selama mereka tinggal di tempat ini, di Pulau Adonara ini, baru pertama kali terjadi bencana banjir ini. Jadi menurut beberapa laporan dari warga, bencana banjir ini diakibatkan oleh meluapnya sungai, meluapnya kali yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Jadi bencana banjir ini terjadi pada tanggal 4 April ini dini hari ketika hujan yang sangat deras mengguyur di Pulau Adonara sehingga meluapnya kali sehingga terjadinya banjir. Banjir yang baru pertama kali terjadi di Pulau Adonara ini sangat miris menurut laporan dari beberapa warga karena banyak memakan korban dan rumah-rumah serta bangunan-bangunan pun hangus terbawa oleh banjir tersebut. Sampai sekarang masih dilakukan proses pencarian korban karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Kemudian dampak daripada bencana banjir yang terjadi di Pulau Adonara ini tidak hanya memakan korban jiwa dan juga membuat kerusakan rumah-rumah warga dan tempat-tempat lainnya. Namun bencana banjir yang terjadi di Pulau Adonara ini juga membuat putusnya jembatan penghubung antara Kecamatan Adonara Barat dengan Kecamatan Adonara Timur, sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat yang ada di Kecamatan Adonara Barat agak sedikit terganggu karena putusnya jembatan penghubung yang ada di Waiburak, Kecamatan Adonara Timur ini. Orang nin tahu kapan tuh badai datang. Orang nin tahu kapan musibah datang. Yang orang tahu Tuhan sayang patorang. Bersabar jo, doa orang panjatkan. Mendekati masjid. Nomor Bapak. Kemudian melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Waiburak, yaitu dengan putusnya jembatan penghubung ini, langkah positif yang diambil oleh para warga, baik yang dilakukan oleh para TNI dan Polri dan tim-tim lainnya, membuat jalan baru atau jalan penghubung yang dihubungkan antara Kecamatan Adonara Barat dengan Kecamatan Adonara Timur. Walaupun masih menggunakan alat-alat sederhana seperti papan dan juga pohon-pohon untuk dijadikan sebagai jalan penghubung, namun masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Adonara Barat sangat bersyukur karena sudah ada jalan penghubung yang menghubungkan dari Kecamatan Adonara Barat ke Kecamatan Adonara Timur, sehingga proses keberlangsungan ekonomi yang dilakukan oleh warga yang ada di Kecamatan Adonara Timur ke Kecamatan Adonara Barat ini sudah
membaik. Namun untuk proses pencarian korban sekarang masih terus saja dilakukan oleh tim-tim baik itu TNI maupun Polri atau tim Basarnas lainnya masih melakukan proses pencarian korban dengan menggunakan alat berat. Menurut laporan dari beberapa warga, untuk di Kecamatan Adonara Timur yang lokasi bencana banjir yang ada di Waburak ini, mereka masih melakukan proses pencarian korban sekitar 1 dan 2 warga yang masih hilang yang akibat diterjang oleh bencana banjir. Karena bencana banjir yang terjadi pada dini hari sehingga membuat masyarakat atau warga yang kepanikan sehingga mereka hanya membawa barang-barang yang seadanya saja, sehingga mereka yang mengungsi ke tempat-tempat atau daerah-daerah yang agak sedikit jauh dari lokasi kejadian ini, mereka membutuhkan bantuan-bantuan. Namun syukur alhamdulillah sampai sekarang proses bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat baik dari Pemda sendiri maupun bantuan toleransi yang dilakukan oleh masyarakat di Adonara ini masih terus berdatangan di lokasi pengungsian, sehingga sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok baik itu makanan, pakaian maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya bisa terpenuhi oleh masyarakat atau warga yang melakukan proses pengungsian. Kemudian bencana alam yang terjadi di Pulau Adonara ini yang kedua yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini terjadi di Kecamatan Ileboleng di Desa Lamanele. Bencana alam tanah longsor yang terjadi di Desa Lamanele ini terhitung paling banyak yang memakan korban jiwa. Ada sekitar ratusan lebih korban yang menjadi korban pada kejadian tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Ileboleng ini. Sama halnya dengan di Kecamatan Adonara Timur, yaitu bencana alam ini memakan banyak korban jiwa dan juga rumah-rumah yang ada di lokasi kejadian tersebut terkena tanah longsor akibat tanah longsor yang terjadi di Lamanele ini. Menurut beberapa berita yang dilansir di Suara Flores Timur, bahwa kejadian tanah longsor ini juga baru pertama kali yang terjadi di Kecamatan Ileboleng, tepatnya di Desa Lamanele ini. Kejadian tanah longsor ini ternyata baru pertama kali yang terjadi di Pulau Adonara ini, sehingga masyarakat yang ada di Desa Lamanele ini pun kaget dengan adanya kejadian tanah longsor ini. Menurut beberapa berita juga bahwa tanah longsor ini terjadi juga bukan karena dari alam sendiri, namun karena ulah manusia yang menebang pohon yang secara liar atau secara sembarangan. Sama halnya dengan Adonara Timur, banyak korban yang terjadi tanah longsor di Lamanele ini, banyak yang melakukan proses pengungsian ke daerah-daerah atau ke tempat-tempat yang lokasinya agak jauh dari tempat bencana tersebut. Jadi untuk solusi yang tepat untuk bencana alam yang terjadi di Kecamatan Ileboleng Lamanele yang bencananya itu tanah longsor adalah harus adanya sosialisasi dari pemerintah atau warga-warga sendiri akan pentingnya menanam kembali tumbuhan untuk proses keberlangsungan tumbuhan tersebut, sehingga kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi sekarang ini. Solusi yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau melakukan proses penghijauan kembali. Jadi butuh kesadaran dari masyarakat setempat untuk melakukan proses penanaman atau proses penghijauan kembali tanaman-tanaman yang sudah gundul. Yang kedua,
diberlakukan hukum atau sanksi kepada masyarakat yang nantinya melakukan proses penebangan liar atau melanggar aturan-aturan yang sudah disepakati di wilayah setempat. Sehingga dengan adanya proses reboisasi atau penghijauan dan dengan adanya sanksi atau hukuman untuk para hukuman atau sanksi untuk para warga yang diketahui melakukan proses penebangan secara liar ini, supaya kedepannya masyarakat juga agak sedikit takut untuk melakukan proses penebangan secara liar. Pekan kakak no hari lu dong
Jadi untuk solusi yang terakhir bahwasannya masyarakat yang ada di Flores Timur, terkhususnya di Pulau Adanara yang terkena musibah bencana alam ini, baik tanah longsor maupun bencana banjir ini, sangat membutuhkan uluran tangan dari kita, yaitu berupa bantuan, baik itu bantuan berupa uang, makanan maupun pakaian atau jenis lainnya, sehingga warga-warga yang berada di lokasi pengungsi ini sangat membutuhkan bantuan sosial atau bantuan kemanusiaan dari kita semua. Demikian pembuatan konten video saya, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.